wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Via. Oh gitu. Kita doakan semoga saja Mbak Via besok sudah berangkat dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Ya. Oke. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengecek konsentrasi kalian. Kalau Ibu bilang semangat, jawabannya pagi. Tapi kalau Ibu bilang pagi, jawabannya semangat. Tapi kalau bilang semangat pagi, jawabannya semangat, semangat, yes. Gitu ya. Oke, kita tes. Semangat Pagi. pagi, Semangat. pagi, Semangat. semangat, Pagi. semangat pagi, Semangat, 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 yes. semangat pagi. Semangat, 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 yes. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu bertanya, siapakah di sini yang di rumahnya ada tanaman? Iya, Mbak Intan, tanaman apa? Kemangi. Tanaman kemangi. Mbak Eva? Tanaman mangga. Tanaman mangga, berarti pohon mangga. Terus di sini siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Apa Mbak Eva? Ayam. Ayam. Mbak Intan? Kucing. Kucing. Nah, tadi ada tanaman kemangi, terus ada pohon mangga, terus ada kucing, terus ada tadi apa? Ayam. Nah, bagaimana kalian merawat dan menjaga tanaman dan hewan-hewan tersebut? Mulai dari tanaman diapakan Mbak Intan? Dipupuk, Diberi pupuk, disirami, diletakkan di tempat sinar matahari. yang terkena sinar matahari. Oke. Nah, kalau yang hewan tadi gimana Mbak Eva? Dikasih apa hewan biar kita bisa menjaganya? Makan. Dikasih makan. Terus dikasih apa lagi? Dikasih minum susu. Apa kucing? Oh, kucingnya Mbak Intan dikasih minum susu tadi. Iya. Ya, kita harus menjaga dan merawat hewan dan tanaman tersebut. Tadi kita ada hewan, ada tanaman yang kita rawat, kita jaga. Berarti hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya Upaya menjaga kelestarian Sumber daya alam. alam. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini kalian akan mengetahui seberapa pentingnya sih kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan apa manfaatnya yang bisa kita ambil nantinya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu tanya, sumber daya alam itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, Mbak Intan, apa sumber daya alam? Segala sesuatu yang ada secara alami Ya. untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada secara alami dan dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa saja yang harus kita jaga, harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Sebelum kita membahas yang upaya, kita akan membahas mengenai dampak buruk apa ketika kita tidak melaksanakan ataupun tidak menjaga keseimbangan alam. Yang pertama ini gambar apa? Hutan yang ditebang. Nah, hutan ini ditebang tapi tidak menggunakan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih itu artinya memotong pohon ataupun menebang pohon tetapi yang sudah tua ataupun usianya yang sudah bisa ditebang. Nah, kalau di sini kalau hutan ditebang tanpa menggunakan sistem tebang pilih berarti hutan akan menjadi gundul. Nah, dampak apa sih kalau hutan menjadi gundul? Yaitu Longsor. tanah longsor. Kalau hutan gundul, tanah bisa longsor karena daya serap air tidak bisa tertahan pada tanaman yang ada di hutan. Terus kalau tanah longsor, selain tanah longsor yaitu Banjir. banjir.
Nah, ini ada tanah longsor, ada banjir. Terus, ini gambar apa? Pencemaran udara, Pencemaran udara akibat pembuangan sampah, sembarangan. pembuangan limbah, pembuangan limbah. Kalau pembuangan limbah berarti nanti kita itu bisa menjadi pencemaran air, air. Kalau polusi gini berarti menjadi pencemaran udara. Nah, kalau ini buang sampah bisa menjadi pencemaran apa? tanah, Iya, bisa menjadi pencemaran tanah. Nah, tadi ada tanah longsor, ada banjir, terus ada pencemaran baik air, terus udara maupun tanah. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Yang pertama, ini ada apa? Gambar apa? keran air, Keran air, ya. Yang pertama itu ada penghematan. Penghematan artinya ketika kita menggunakan air ataupun menggunakan listrik, ketika tidak dipakai harus dimatikan. Seperti kita kalau sedang mencuci tangan, bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Ayo bareng-bareng. Ya, terus punggung tangan, terus ya, dibalik, terus jempol lagi, putar, bilas dengan air mengalir. Kalau sudah kerannya dimatikan. Nah, yang pertama ada penghematan, yang kedua ada perlindungan. Perlindungan di sini yaitu kita bisa melindungi hewan-hewan ataupun tanaman-tanaman yang akan punah di suatu tempat. Kalau hewan bisa di Suaka Marga Satwa, kalau tumbuhan bisa di Taman Nasional. Untuk yang ketiga, tadi yang pertama apa? Ada penghematan. Yang kedua ada perlindungan. Yang ketiga yaitu ada pemeliharaan. Ya, yang ketiga ada pemeliharaan. Pemeliharaan di sini yaitu ketika kita tadi memiliki tanaman, memiliki hewan, kita harus menjaganya. Kalau memiliki tanaman berarti kita harus rawat dengan baik. Dengan apa tadi? Menyirami, terus memberi pupuk, ya, menempatkan tumbuhan yang di tempat yang terkena terkena sinar sinar matahari. Nah, itu ada penghematan, ada pemeliharaan, dan ada perlindungan. Selain itu, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, kita bisa melakukan apabila hutan gundul, kita harus melakukan reboisasi ataupun penghijauan kembali ataupun penanaman pohon kembali. Ya, ini seperti contohnya penanaman pohon kembali, reboisasi. Selain itu, dari pencemaran sampah tadi kita berarti kalau membuang sampah tidak boleh di sungai. Kalau membuang sampah harus di tempat sampah, ya. Nah, ini ada cara semisal kita membuang sampah yang bisa didaur ulang, kita bisa didaur ulang. Terus mengurangi penggunaan sampah plastik. Mengurangi penggunaan sampah plastik bisa juga seperti kita kalau belanja biasanya dapat plastik nggak? Ya, tapi sebisa mungkin kita mengurangi sampah plastik itu dengan membawa tas, ya, membawa tas belanja tersendiri. Selanjutnya di sini Ibu ada tugas, ya. Di sini Ibu ada tugas lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nih. Nah, bisa dikasih nama dulu. Ya, bisa dikasih nama dulu. Nama, nomor absen, sama kelasnya juga. Ya. Nah, di sini Ibu memiliki dua tanaman. Tanaman yang pertama di gelas. Nah, ini bisa contoh daur ulangnya.
ketika kita habis minum, beli jus, terus pasti dikasih cup gini kan, bisa kita buat pot tanaman kita. Nah, perbedaan dari kedua tanaman ini apa? Tanaman satu layu. Layu. Yang tanaman kedua Segar. segar. Nah, ini ada gambar, bisa dicocokkan. Ini buat Mbak Intan. Nah, ini buat Mbak Eva. Nah, yang gambar ini dicocokkan yang sesuai yang mana? Gambar yang mana? Sama gambar itu sesuai dengan pot yang mana? Nah, ya, ini tanaman yang segar, ini tanaman yang layu. Nah, kenapa tanaman ini bisa layu? Karena tidak disiram. Karena tidak disiram. Nah, ini coba disiram. Mbak Intan separuh, Mbak Intan setengah, Mbak Eva setengah. Dah. Nah. Nah. Ini berarti contoh bagaimana kita merawat tanaman. Nah, dari gambar, dari tugas kalian ini sudah menyiram tanaman ini, coba dikerjakan yang nomor pertama. Ya. Kalian kerjakan sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan tadi dan apa yang kalian perhatikan di depan ini sesuai dengan dua tanaman yang ada di sini. Ya. Setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaannya di depan kelas. Oke. Sekarang Mbak Intan dulu. Nomor pertama, menurut kamu apa perbedaan yang terjadi pada kedua tanaman tersebut? Coba jelaskan. Tanaman satu layu karena tidak disiram, Ya. tidak diberi pupuk dan tidak terkena cahaya matahari. Sedangkan yang tanaman kedua, Segar karena disiram air, diberi pupuk dan terkena cahaya matahari. yes. Untuk Mbak Eva nomor 1. Tanaman satu layu karena tidak disiram Ya. dan tidak terkena sinar matahari. Tanaman kedua masih segar karena selalu disiram dan terkena sinar matahari. Ya. Terus sudah paham yang nomor pertama? Sudah. Sampun. Yang nomor 2, tanaman pada gelas 1 layu. Jelaskan penyebabnya dan bagaimana seharusnya kita merawat tanaman tersebut. Mbak Eva dulu. Penyebabnya tidak dirawat, Ya. tidak terkena matahari. Terus cara merawatnya tadi gimana? harus selalu siram dan harus terkena sinar matahari. Ya, tadi sudah disiram kan? Ya. Terus Mbak Intan jawabannya? Penyebabnya tidak disiram, tidak diberi pupuk, tidak terkena cahaya matahari. Cara merawatnya? Merawatnya disiram, diberi pupuk, harus terkena cahaya matahari. Ya, tadi sudah dilakukan kan? Nah, terus yang ketiga, bagaimana cara kita untuk melestarikan sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita? Jelaskan. Siapa dulu? Mbak Intan dulu. Oke. Tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Ya. Merawat sumber daya alam. Terus? Menjaga sumber daya alam. Menggunakan sumber daya alam secukupnya. Memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Terus? Reboisasi artinya apa? Penanaman kembali. Ya. Terus? Mengurangi pencemaran. Ya, mengurangi pencemaran udara. Sekarang Mbak Eva. Reboisasi, mengurangi pencemaran udara, menjaga SDA, sumber daya alam, merawat sumber daya alam. Nah, tadi sudah bagaimana cara menjaga, bagaimana cara merawat, terus nanti tadi juga sudah mempraktekkan bagaimana cara merawat tanaman, yaitu dengan menyiram tanaman. Jadi, alhamdulillah pertemuan hari ini sudah cukup. Bisa kita simpulkan bareng-bareng tadi, kalau dampak buruk ketika kita tidak menjaga kelestarian sumber daya alam,
contohnya hutan gundul tadi, yaitu bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor, banjir. Nah, terus nanti ada pencemaran, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa melakukan antisipasi ataupun mengurangi hal tersebut, yaitu dengan cara yang pertama yaitu ada penghematan, terus yang kedua ada perlindungan, yang ketiga ada pemeliharaan. Selain itu juga kita juga bisa melakukan revitalisasi atau penghijauan kembali. Terus kita juga mengurangi sampah tadi, caranya gimana? Mendaur ulang dan menggunakan barang yang tidak sekali pakai. Seperti contoh tadi ketika kita belanja menggunakan tas belanja. Nah, alhamdulillah pertemuan hari ini sudah cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ibu pesan supaya kalian tetap rajin belajar di rumah dan perbanyak membaca. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, ibu akan mengajak kalian tepuk the best. Ya, tadi gimana? Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Best. Nah, sekali lagi. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Best. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.